Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suara Genta, Gemakan Firman Tuhan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang resiko dalam pelayanan, yang akan kita renungkan bersama dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 21 sampai yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini memberitahukan tentang kisah lanjutan dari Paulus dan Silas yang telah difitnah atau dilaporkan oleh seorang peramal perempuan. Dalam cerita tersebut, Paulus difitnah atau dilaporkan karena telah mengajarkan adat istiadat yang tidak benar menurut mereka. Mengapa Paulus dilaporkan atau difitnah? Karena sang perempuan telah diganggu atau sang perempuan merasa terusik zona nyamannya untuk mencapai penghidupan atau mencari penghidupan. Dengan begitu si perempuan menfitnah atau melaporkan Paulus dan Silas. Melihat dari teks dan konteks ini, apa yang dituduhkan oleh perempuan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apa yang si perempuan tersebut alami. Yang artinya si perempuan ini mencoba mencari dukungan bagaimana Paulus dan Silas dapat dihukum atau dikeroyok oleh massa. Padahal yang dilakukan oleh Paulus adalah ketika melihat hal yang tidak benar dilakukan oleh seorang perempuan untuk meramal dan menduakan Tuhan, Paulus bertindak keras untuk mengusir roh jahat tersebut. Namun sekali lagi, ada sebuah resiko yang harus Paulus dan Silas tanggung ketika melakukan hal yang benar demi pekerjaan Tuhan, yang sekalipun harus difitnah oleh si perempuan itu atau mengalami fitnahan. Apa artinya? Fitnah, perkataan bohong, perkataan tidak benar, atau menjelekkan orang adalah sebuah kejahatan yang itu sangat merugikan orang lain dan diri sendiri. Dalam hal ini merupakan sebuah resiko, terlebih tantangan yang sedang atau akan dan selalu dihadapi oleh orang-orang benar, oleh orang-orang percaya yang turut dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, serta yang selalu mengatakan hal yang benar. Sama seperti halnya Paulus dan Silas. Yang mereka lakukan kepada perempuan ini adalah mengusir roh tenung yang dipelihara atau dimiliki, yang dimana dalam nama Tuhan Yesus, Paulus mengusir roh tersebut. Namun karena si perempuan merasa terganggu, merasa terusik, dan terlebih karena si perempuan tidak percaya akan nama Tuhan Yesus Kristus, ia mengatakan di muka umum, ia melaporkan, ia memfitnah, ia menuduh Paulus dan Silas yang mengajarkan adat istiadat supaya Paulus dan Silas dihukum. Menjadi perenungan kita bersama. Tantangan atau resiko dalam pelayanan pasti semua orang percaya akan mengalami. Segala makian, dijelekkan,
dan fitnahan pun pasti juga akan dialami oleh semua orang percaya yang melayani Tuhan. Dan hal itu bisa datang dari luar orang yang belum percaya, atau terlebih dari orang percaya pun juga pasti ada. Ya, artinya seorang percaya yang betul-betul melayani Tuhan, seorang percaya yang benar di hadapan Tuhan, pasti dan selalu akan diperhadapkan dengan orang-orang yang susah diajak maju, dengan orang-orang yang susah diajak untuk hidup benar dan diarahkan dalam kebenaran. Sehingga yang mereka lakukan dan yang keluar dari mulut orang yang tidak percaya adalah makian, menjelekkan, dan fitnahan. Jadi, sebagai orang-orang percaya, mari jangan lagi ada perkataan makian, tindakan menjelekkan, atau fitnahan yang sering keluar dalam diri kita. Karena sebenarnya sikap, sifat, dan tindakan memaki, menjelekkan, dan menfitnah bukanlah cerminan yang harusnya nampak dalam diri seorang percaya. Dan sebagai orang-orang percaya, dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, selalu akan diperhadapkan dengan orang-orang percaya itu sendiri yang masih memiliki sikap dan sifat seperti orang-orang yang belum percaya. Tetapi semua itu adalah tantangan, semua itu adalah resiko ketika menjadi seorang pelayan Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran. Oleh sebab itu, sekalipun banyak orang yang menolak kebenaran, atau bahkan susah untuk diajak hidup benar dan hidup dalam firman, tetaplah jadi pelayan Tuhan yang siap menyampaikan kebenaran, mengajarkan kebenaran, dan mengarahkan semua orang kepada kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang melimpah dengan segala kemurahan, yang dimana pada hari ini melalui kemurahan itu Engkau boleh mengutus Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun kami untuk dapat belajar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar segala yang kami renungkan boleh dapat terjadi sesuai dengan maksud Tuhan, dan hanya kebenaran firman Tuhan saja yang nyata dalam kehidupan kami. Sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, Tuhan bekerja dengan begitu sempurna dan firman-Mu tidak menjadi sia-sia, sehingga kami dapat menikmati proses untuk dapat berubah dan berbuah di dalam Kristus. Kami juga berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan boleh semakin membukakan mata, hati, dan telinga kami untuk semakin melihat, peka, dan mengerti terhadap kemauan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami, dan mampukanlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku yang setia. Dan pagi hari ini kami juga rindu menyerahkan untuk setiap aktivitas apapun yang kami lakukan hari ini hingga sampai malam nanti. Dan kami rindu apapun yang kami lakukan, biarlah kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu dapat kami nikmati. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kepada keluarga kami, kepada saudara kami, orang tua kami, dan terlebih kepada kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini hingga sampai kekal selamanya saat Tuhan datang untuk menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.